wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM 62202020031 kelompok 2 dari Prodi Akuntansi Syariah 2. Baik, saya akan membahas mengenai ragam bahasa. Sebelum saya membahas apa itu ragam bahasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Nah, selanjutnya ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk variasi bahasa menurut konteks pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan antar pembicara, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa terbagi atas 3. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media terbagi atas 2. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakaian bahasa. Ragam bahasa lisan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ragam bahasa lisan baku, dan yang kedua, ragam bahasa lisan non baku. Ragam bahasa lisan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan gramatikal. Yang keempat, berlangsung cepat. Dan yang kelima, dapat dibantu dengan gerakan tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Selanjutnya, yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau tercetak. Contohnya, koran, majalah, dan karya ilmiah. Ragam bahasa tulis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal hadir secara lengkap. Dan yang ketiga, dipengaruhi tanda bacaan dan ejaan. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa yang kedua, yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan ini terbagi atas 2, yaitu ragam bahasa Indonesia Lama. Ragam bahasa Indonesia Lama ini dipakai sejak zaman kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri-ciri ragam bahasa Indonesia Lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Alasan karena bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca. Kedua, bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, keikhlasan suku daerah lain. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia baru penggunaannya baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa yang ketiga, yaitu berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi ini terbagi atas 2, yaitu ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakaiannya. Yang kedua, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, contohnya roman, novel, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang dinamakan ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contohnya, ikut bergotong royong dan tidak membeda-bedakan agama dan suku. Yang kedua, ragam fungsional, yaitu ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contohnya, ragam kedokteran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menggunakan ragam bahasa yang benar. Untuk memahami bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit penjelasan.
Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuannya. Dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Adapun kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah kebahasaan. Nah, contoh kata-kata yang benar adalah seperti fajar, fakir atau miskin, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, sakat, sebrah, dan isin. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun penulisan yang sudah akurat. Dan sebaiknya kita memperhatikan dalam penulisan harus sesuai dengan EYD karena penggunaan ejaan ini adalah resmi dalam sebuah ragam tulisan. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang nasional, yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai ragam bahasa, macam-macam ragam bahasa, dan cara menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.